Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azur Sandi dan teman saya Azur Rahman akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Islam di Filipina, tepatnya di Mindanao, Kepulauan Sulu. Oke, langsung saja. Pada masa itu, mayoritas penduduk Mindanao dan pulau di sekitarnya adalah Muslim. Peperangan untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh kaum Muslim selama 5 abad melawan para penguasa. Pasukan Spanyol, Amerika, Jepang, dan Filipina belum berhasil meredam tekad mereka yang ingin memisahkan diri dari Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Ketika itu, penduduk boleh menyatakan pilihannya untuk bergabung dalam wilayah otonomi Muslim, dan hasilnya 4 wilayah tersebut memilih untuk bergabung. Meskipun begitu, kesepakatan itu tidak cukup memuaskan sebagian pejuang Muslim, sehingga muncullah Moro Islamic Liberation Front atau yang disingkat MILF dan kelompok Abu Sayyaf. Kelompok ini bersumpah untuk menentang dan memboikot ARMM dan tetap memperjuangkan kemerdekaan. Meskipun pada saat sekarang MILF juga menerima otonomi dengan syarat wilayah otonomi ARMM diperluas dan ditambahkan beberapa provinsi lagi sebagai tambahan. Lalu, bangsa Eropa pertama kali tiba di Filipina pada tahun 1521 yang dipimpin oleh Magellan, yang kemudian dibunuh oleh kepala suku setempat dalam peperangan. Kemudian tentara Spanyol yang dipimpin Miguel López Legazpi yang tiba di pantai Kepulauan Filipina pada tahun 1565 menghentikan perkembangan dakwah Islam pada tahun 1570 di Manila, yang menyebabkan terjadinya pertempuran selama berabad-abad masa pendudukan Spanyol. Sehingga dapat dikatakan bahwa penjajahan Spanyol bermula pada tahun 1565 di salah satu pulau Filipina, dan mereka segera mengetahui bahwa sebagian penduduk setempat beragama Islam. Nah, di samping itu, Maguindanao, suku lain yang bertempat tinggal di Pulau Mindanao adalah suku Maranao, yang merupakan kelompok Muslim terbesar kedua di Filipina. Dari sekian banyak kelompok Muslim Filipina, Maranao adalah yang terakhir memeluk Islam. Sufisme memengaruhi corak Islam di Maranao, terutama dalam hal kosakata dan musik ritual. Nama bangsa Moro merujuk pada 4 suku yang mendiami Filipina Selatan, yaitu Tausug, Maranao, Maguindanao, dan Banguinui. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Azur Rahman. Silakan, Azur. Baiklah, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Aidil. Islamisasi awal di Sulu dapat diklasifikasi dalam beberapa tahap. Tahap pertama terjadi pada perempat terakhir abad ke-13 atau lebih awal ketika para pedagang asing mendiami kawasan ini. Beberapa pedagang ini menikahi keluarga setempat yang berpengaruh. Pada tahap ini, elemen-elemen Islam awal diintegrasikan ke dalam masyarakat setempat dan secara bertahap terjadi pembentukan keluarga Muslim. Tahap kedua, yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad ke-14, adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga Muslim yang secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. Peristiwa ini bersamaan dengan proses dakwah Islam di Jawa. Pada tahap ini, para pendakwah dikenal dengan sebutan Makedumin. Tahap ketiga adalah kedatangan Muslim Melayu dari Sumatera pada permulaan abad ke-15. Hal ini ditandai dengan kedatangan Raja Baginda dengan beberapa penasehatnya yang ahli agama, yang membuat umat Islam saat itu memiliki penguasa Muslim yang menjamin berjalannya proses dakwah.
Tahap selanjutnya ialah pendirian kesultanan oleh Saiful Hasim menjelang tengah abad ke-15. Pada saat itu, Islam telah menyebar dari daerah pantai ke daerah pegunungan di pendalaman Pulau Sulu. Penerimaan kepala-kepala suku setempat di daerah pantai menandakan bahwa kesadaran tentang Islam telah menyebar luas. Menjelang permulaan abad ke-16, hubungan politik dan perdagangan yang semakin meningkat dengan bagian kepulauan Nusantara lain yang telah berhasil diislamisasi menjadi Sulu sebagai bagian dari Darul Islam yang berpusat di Malaysia. Sekitar akhir abad ke-16 dan beberapa dekade awal abad ke-17, persekutuan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam yang bertetangga untuk menghadapi bahaya penjajahan dan kristenisasi Barat dan para pendakwah yang terus berdatangan menjamin keberlangsungan Islam di Sulu hingga sekarang. Hubungan antar Muslim, Filipina, dan dunia Islam secara umum dilakukan melalui umat Islam Asia Tenggara yang lain. Baiklah, sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar.